Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah BPS terlalu optimis atau ada perbedaan metodologi yang membuat angka jadi lebih tinggi? Kalau datanya terlalu optimis, maka kebijakan bisa keliru. Subsidi mungkin dipangkas, program bantuan dikurangi karena dianggap masyarakat sudah sejahtera. Sebaliknya, kalau datanya terlalu pesimis, pemerintah bisa menggelontorkan stimulus besar-besaran yang justru membebani APBN. Because the world will always change. Para petualang sekalian, selamat datang kembali di channel Petualang Ide. Pada video kali ini, kita akan membedah polemik yang lagi panas tentang data Badan Pusat Statistik kuartal kedua tahun 2025. Banyak yang bilang data ini bikin optimis, tapi tidak sedikit juga yang justru geleng-geleng kepala. Kok bisa? Angkanya seindah itu. Padahal kondisi di lapangan berbeda. Turun dari 5,5 ke 5,2%. Sekilas angka-angka ini seperti kabar gembira. Siapa yang tidak senang mendengar ekonomi tumbuh, harga-harga terkendali, dan lapangan kerja membaik. Tapi tunggu dulu. Beberapa lembaga dan ekonom mulai mempertanyakan, apakah angka-angka ini benar-benar mencerminkan realitas di lapangan? Oke. Lembaga pertama yang cukup vokal adalah Institute for Economic Policy Studies. Mereka bilang pertumbuhan 5,4% itu tidak konsisten dengan data penjualan retail dan tentunya daya beli masyarakat yang justru turun pada periode yang sama. Lembaga riset internasional seperti Asian Development Outlook juga merilis proyeksi ekonomi Indonesia kuartal kedua seharusnya di kisaran 4,8%, bukan 5,4%. Bank Dunia lebih konservatif lagi. Mereka menempatkan estimasi di 4,6%. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah BPS terlalu optimis atau ada perbedaan metodologi yang membuat angka jadi lebih tinggi? Kita coba logikanya. Kalau ekonomi tumbuh 5,4%, maka biasanya pajak daerah dan pusat akan melonjak. Konsumsi rumah tangga naik dan investasi pasti juga menguat. Tapi kalau kita lihat laporan realisasi pajak kuartal kedua, kenaikannya tipis. Bahkan di beberapa daerah justru menurun. Survei Bank Indonesia tentang indeks keyakinan konsumen juga menunjukkan penurunan dari 124 poin menjadi 119 poin. Kalau benar daya beli turun, bagaimana mungkin konsumsi rumah tangga jadi motor utama pertumbuhan yang dirilis oleh BPS? Apa kemungkinan penyebab perbedaan ini? Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, perbedaan basis data. BPS menghitung dengan indikator makro, sementara lembaga lain pakai indikator sektoral. Kedua, efek musiman. Kuartal kedua 2025 ini kita punya momen lebaran yang mendorong konsumsi jangka pendek, tapi tidak berkelanjutan. Ketiga, penyesuaian metodologi. BPS mungkin mengubah komposisi penghitungan, misalnya menambah bobot sektor tertentu yang tentunya yang sedang tumbuh cepat. Keempat, kemungkinan bisa terjadi ini data sementara. Rilis BPS biasanya preliminary, bisa direvisi di kuartal berikutnya.
Tapi publik sering lupa revisi ini terjadi. Nah, bagaimana dampak pada kebijakan? Ini penting. Data makro seperti ini bukan cuma angka di atas kertas. Pemerintah menggunakannya untuk mengambil keputusan besar. Kalau datanya terlalu optimis, maka kebijakan bisa keliru. Subsidi mungkin dipangkas, program bantuan dikurangi, karena dianggap masyarakat sudah sejahtera. Sebaliknya, kalau datanya terlalu pesimis, pemerintah bisa menggelontorkan stimulus besar-besaran yang justru membebani APBN. Kesimpulannya, polemik ini bukan soal siapa yang benar, tapi soal transparansi. Kita butuh data yang akurat, konsisten, dan bisa diuji. Bukan sekedar angka cantik untuk headline berita. BPS, pemerintah, dan lembaga independen harus duduk bersama, buka metodologi, dan beri ruang bagi publik untuk mengkritisi. Karena dalam ekonomi, kepercayaan publik adalah modal terbesar. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Like bagi yang suka, dan silakan di dislike bagi yang menganggap video ini tidak bermanfaat. Kita ketemu dalam episode-episode selanjutnya. Tetap bersama kami di channel Petualang ini. Tetap semangat.